كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul-Azim. Kita panjatkan syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersama-sama berjamaah salat subuh yang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seorang muslim ketika nikmat tidur, nikmat kita di rumah, kita dengan ikhlas ya, berwudu, sholat sunnah fajar, sholat berjamaah subuh, insya Allah mengandung keberkahan, mengandung kesehatan. Kita sanjungkan salam salawat untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan umat yang kita wajib menjejak langkah beliau, mengikuti tindak tanduk beliau. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami kutip dalam Al-Quran dari surat Al-Imran 185 sampai 186. Dan tema kita kali ini insyaallah akan kita lihat tentang dunia, daripada dunia ini apa? Hakikat dunia dan berbagai macam godaan-godaannya. Dunia itu bahasa Arab, dana yudani dunia. Apa maknanya dunia itu? Punya makna secara bahasa ya, etimologi rendah, berarti kecil, rendah, kecil, pendek secara bahasa. Itu makna etimologi. Sedangkan pengertian secara terminologi dalam pemahaman saya adalah kehidupan yang dianggap sebagai kenikmatan sesaat.
kehidupan yang penuh dengan cobaan. Dunia adalah bentuk kehidupan yang sesaat, tidak langgeng dan penuh dengan cobaan. Itulah dunia. Hadirin rahimakumullah, mengutip kalimat Quran tadi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernafas itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Ini menjadi bahan pelajaran buat kita. Semakin banyak ingat mati, itu akan berpengaruh dalam kepribadiannya. Semakin banyak mempersiapkan diri dalam kematian, itu ternyata luar biasa, mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung hikmah yang positif. Seperti dalam kitab Fathur Rabbani, kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani karya Syekh Qadir Jailani, bahwa hati ini akan semakin bisa kotor. Al-qalbu rajdahu, hati ini bisa terkotor, semakin kotor, berkarat seperti pisau yang diam saja terkena. Wa inna jalaha, sesungguhnya yang bisa mencemerlangkan itu hati, bisa bersih dengan 3 macam. Di antaranya zikrul maut, ingat mati. Yang kedua, wa muhadaratu, menghadiri majlis-majlis zikir. Nah, sekarang ini jadi bagian itu, menghadiri majlis zikir, mungkin dengan zikir-zikiran bil qalbi, juga dengan pengajian seperti ini menjadi pengingat kepada Allah. Yang ketiga adalah waqira'atul Quran, membaca Al-Quran. Itulah 3 macam dalam kitab Fathur Rabbani disebutkan. Dengan baca Al-Quran semakin hati cemerlang, maka jangan bermalas-malas membaca Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran, termasuk kali ini. Ya, semoga bagian itu. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya dipenuhi, disempurnakan, pasti disempurnakan ujurakum, pahala-pahala Anda sekalian, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jangan ragu-ragu, sedikit atau banyak Allah Maha tahu. Yang terlihat ataupun yang sama Allah tahu. Termasuk kita sekarang ini yang membangun tempat ibadah, sedikit banyak itu relatif. Ya. Yang jelas bagaimana amal kita ini ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Dulu di zaman Rasulullah, ya, seorang Utsman bin Affan yang hartawan itu jangan samakan dengan yang lain yang miskin. Maka ketika ada perjuangan membutuhkan dana, bukan lihat angkanya, bukan, karena kemampuannya berbeda. Utsman orang kaya raya, hartawan, sementara mungkin Umar bin Khattab di bawah itu. Kalau angkanya sama, ya tentu tidak sesuai. Yang jelas, bagaimana kita beramal ini
Karena nanti di hari kiamat banyak orang yang mengaku dirinya bersih dan beramal soleh, ternyata diseret ke neraka. Kenapa itu? Dia mengaku dirinya banyak beramal, banyak berbuat baik, ternyata dalam pandangan Allah itu orang yang layak masuk neraka. Kenapa kata begitu? Karena punya hati yang kotor, hati yang tidak bersih, tidak ikhlas mengharapkan ridho Allah. Jadi pernah saya baca dalam sebuah hadis, ya, itu di hari akhirat manusia-manusia itu tidak berpakaian, ya, tidak berpakaian. Kemudian mempersiapkan diri apa layak masuk surga dan neraka. Dan banyak orang mengaku dirinya layak masuk surga karena dia merasa banyak beramal, berbuat baik dalam kehidupan di alam fana ini. Ternyata Allah mengambil dia masuk ke neraka. Seret masuk ke neraka. Kemudian dikatakan, wahai Allah, kenapa aku masuk neraka? Padahal dulu saya pernah banyak berbuat baik, katanya. Ada sedekah, ada juga mungkin mengajar dan sebagainya. Banyak beramal kepada teman, kepada handai tolan. Ternyata Anda bohong berbuat baik. Kenapa bohong? Anda punya hati yang kotor. Apa itu? Ternyata dia punya hati bukan mengharapkan ridho Allah, bukan karena Allah. Ikhlas ternyata modal diterimanya amal kita. Silahkan kita berbuat baik supaya amal kita nempel dalam diri kita sampai ke akhirat. Maka jagalah hati, jangan kau kotori dengan berbagai macam hati dan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang bisa mensucikan dirinya karena dia tahu tentang kehidupan yang sebenarnya. Apa itu godaan-godaan dunia? Ternyata banyak sekali. Minimal adalah pertama godaan harta. Harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu jadi fitnah. Inilah dunia. Banyak orang mengejar harta, kemudian tidak melihat halal haram. Yang penting dia dapat. Untuk apa? Katanya untuk kenikmatan, untuk kebahagiaan. Padahal seluruh dunia dia kuasai. Jabatan tertinggi dia kuasai, ternyata tidak membahagiakan. Kenapa itu? Karena hati imannya kerontong, karena hatinya tidak bersih, yaitu orang-orang yang dalam dirinya punya perasaan-perasaan yang sifatnya ria. Beramal silahkan, yang penting jaga hati. Jangan lihat pamer dengan berbagai macam yang dia banggakan. Padahal itu adalah dunia. Sebenarnya Allah yang lebih tahu. Dulu ada sahabat zaman Rasulullah, ya, juga zaman sahabat juga. Dia hidup di zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Maka dikatakan dia sebagai tabi'in, walaupun hidup di zaman Nabi, karena dia belum pernah melihat Nabi. Bahkan dia berusaha ke Mekah, ya,
atau ke Madinah, ingin lihat Nabi, membawa ibunya ngegendong untuk pergi haji. Ternyata nggak menemui Rasulullah. Itu orang yang ikhlas, yaitu di dunia orang terasing, nggak terkenal, tetapi di akhirat dia orang yang hebat, terkenal, dikenang oleh para malaikat, warga langit. Sementara dunia nggak dikenal. Itulah yang namanya Uwais Qarni, seorang yang benar-benar mengabdi kepada orang tuanya. Ya. Ditakdirkan itu orang tuanya gempor, tidak bisa jalan. Dia berlatih dari bawah ke atas, yaitu semacam bukit gitu ya, sambil bawa kambing. Orang-orang pada matan gila dia. Apa-apaan itu, katanya kambing bolak-balik dibawa ke atas ke bawah. Orang gila dia. Padahal hati mah nggak tahu ya, dia punya rencana baik, latihan nanti buat persiapan menggendong ibunya dari Yaman, negeri Yaman sampai ke Mekah, Arab Saudi. Ternyata itu ribuan kilo, ya, bolak-balik. Waduh, warga langit gempar, ya, ketika seorang Uwais Qarni menggendong ibunya. Sangat luar biasa pengabdian kepada orang tuanya. Inilah dunia. Orang mengatakan dia jelek, dia mengatakan dia itu orang gila, ternyata dia orang baik. Itulah dunia. Sekarang kita lihat banyak orang yang pusing karena dia dunia pikirannya. Ketika terjadi, ya, di hari, ya, penolakan orang-orang masuk ke Arab Saudi dengan alasan banyak wabah penyakit corona, ya kan? Kemarin tuh ya, bulan Februari ya. Bayangkan satu hari itu ribuan orang gagal berangkat ke Mekah atau ke Arab Saudi untuk umroh. Bahkan informasi yang saya terima mengatakan 2000 lebih gitu. Indonesia itu, baru Indonesia ya. Apalagi negara lain. Indonesia sudah ribuan. Dalam waktu yang sama ribuan orang, 2000 lebih tidak bisa berangkat ke Mekah. Udah salaman, permisi dengan warganya ya, masyarakatnya, syukuran segala macam, sama selamanan. Sampai Jakarta di stop, nggak bisa berangkat. Itu kalau pikiran dunia pusing dia, khawatir orang menghina katanya. Waktu itu, ya kan malam orang kampung ya, nggak tahu internet, nggak tahu informasi. Pokoknya tahu dia tuh gagal aja, tahunya. Gagal ngeberangkat aja udah. Bahan cemoohan. Ini dunia ini. Kalau orang pikiran dunia, mungkin dia pusing dan sangat malu. Padahal biasa-biasa saja. Kita beramal, ya, karena Allah. Kita kembali kepada ajaran kita. Orang berbuat baik, berniat baik, gagal, nggak jadi, tetap tercatat amal baik. Ya. Demikian juga orang yang berbuat jelek, sebaliknya, niat berbuat jahat, kemudian gagal berbuat jahat, itu kosong itu. Jadi nggak ada buruk, 0, berarti bagus kan ya? Itulah Allah Maha Adil tuh. Ketika berbuat baik, mau berbuat baik, nggak jadi, tetap tertulis berbuat baik. Karena satu hal mungkin gagal, nggak jadi. Sementara ketika berbuat jelek, mau berbuat jahat, nggak jadi, itu kosong, berarti nggak dianggap buruk. Nah, ini contoh kehidupan para bapak dan teman-teman rahimakumullah. Maka
orang yang mengutamakan akhirat itu khair, lebih bagus. Walal akhiratu khairul laka. Dan akhirat sungguh itu khair, lebih diutamakan daripada minal ula, daripada sekarang ini. Jadi dunia bermakna ula, sekarang pertama gitu ya. Ini merupakan pertama, ini kehidupan pertama. Maka orang yang tidak mengakui akhirat, ya, tidak mengakui adanya akhirat yang merupakan bagian rukun iman, itu orang yang kebelinger kan. Selama kita hidup di dunia ini kan ada amal baik dan buruk. Orang yang berbuat jahat, merampok, ya, kemudian dia sampai mati tidak pernah masuk bui gitu ya, misalkan ya, ada kan? Dia berbuat jahat, tapi sampai mati dia nggak pernah dibui. Atau mungkin mengambil uang rakyat banyak, tapi nggak pernah dibui. Ada orang yang berbuat baik. Nah, kalau memang ada kebaikan dan keburukan, dia berjuang untuk kebaikan, kemudian di akhirat nggak ada apa-apanya, kan nggak adil itu. Artinya dengan adanya akhirat itu menandakan keadilan. Selama itu dalam dunia ini kan ada amal-amal, perbuatan baik dan buruk, dia berjuang untuk kebaikan atau juga untuk keburukan mungkin, karena memang dia beramal buruk, walaupun niatnya untuk nafkah, tetapi tetap bentuk keadilan Allah, bentuk Allah Maha Adil, adanya tadi balasan surga ataupun neraka. Allah mengatakan dalam kalimat berikutnya, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia sungguh termasuk orang-orang yang berbahagia. Allah mengatakan kalimat berikutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Allah sebagai Maha Pencipta yang menciptakan kita ini sudah mengatakan begitu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan. Itu nikmat itu. Tapi al-ghurur, illa mata'ul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu. Ni'matun zailah, nikmat yang cepat hilang. Nikmat ada, ternyata hilang. Dan udah itu sambil lewat. Nah, sementara kenikmatan abadi terdapat di akhirat, di surga. Maka Allah mengatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh Anda sekalian akan diuji oleh Allah fi amwalikum, dalam hal harta-harta, wa anfusikum, dan diri kalian. Jadi harta itu godaan. Yang kedua, tahta juga jabatan. Jadi pengen dikatakan A dan B, pengen terkenal, pengen dikatakan hebat, pengen dikatakan segala-segalanya. Itulah dunia yang menipu. Ya. Wa anfusikum, dan juga dipuji tentang diri kalian. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Dan sungguh Anda mendengar dari di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga dari orang-orang yang musyrik. Apa itu adzan katsira? Dia banyak menyakiti orang-orang mukmin. Biasa itu mas. Ya, orang kafir, orang musyrik, ya, termasuk juga yang ahli kitab yang kafir itu biasa. Itu mas sejak zaman dulu ya, min qablikum, sebelum Anda sekalian, menyakiti orang mukmin, kompak lagi ya.
Ya orang misalkan maafin ya, orang Hindu di India. Itu yang dibenci orang Islam. Ya. Di Filipina orang Nasrani banyak Katolik. Atau mungkin ada sebagian Protestan. Itu yang dibenci orang Islam lagi. Orang Islam dibenci. Jadi orang Islam ini semuanya musuh itu. Iya kan? Di mana yang kemarin tuh di yang dekat itu dekat Thailand Rohingya orang Buddha lagi. Yang dibenci orang Islam lagi ya. Inilah buktinya begitu nah. Lantar doa kal Yahud wal Nasara hatta tatabi amilatahum. Hal biasa begitu. Oleh karena itu kita diuji sama Allah ya berbagai macam cobaan-cobaan, tapi yakin Allah Maha Adil ya. Allah Maha Bijaksana dengan sebab dibenci, dihina, didolimi, nanti ada titik kemenangan atau nasrullah ya, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah, nanti ada buktinya, ada waktunya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan, nanti akan terlihat ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Anda lihat yadkhuluna, mereka berbondong-bondong masuk tuh ya, masuk fi dinillah, kepada agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, ngabring. Ya, buktinya. Buktikan. Dulu di Amerika banyak orang menghina Islam ya. Katanya Islam itu agama radikal, agama yang keras, agama yang anti toleransi misalkan ya, dan sebagainya lah kata-kata. Pokoknya dibuat benci aja, punya kesan benci dalam otak mereka itu. Apalagi ditambah dengan gedung WTC dihancurkan kan, gedung tinggi menjulang jadi ikon, ambruk seketika. Ditudinglah umat Islam katanya ya, nggak tahu siapa itu yang nabrak itu. Tapi yang dituding umat Islam. Ternyata mereka itu berpikir ulang, apakah benar gitu agama Islam itu agama yang keras, agama yang radikal. Yaitu akhirnya penasaran, membacalah buku-buku ya, kitab-kitab atau buku-buku Islam itu, Al-Quran dibaca, hadis. Ternyata apa yang dipikirkan dalam otak mereka itu berbalik arah. Jadi kesan yang dia dapatkan dengan fakta yang dia baca itu bertolak belakang, ya kan? Akhirnya berbondong-bondong banyak mualaf di negeri baru Amerika, banyak mualaf. Itu orang-orang yang cerdas, ternyata paham mana yang hak dan yang batil. Bahkan ada itu orang Makassar tuh ya, yang jadi imam besar di Amerika, kalau New York mana? Ada tuh, pernah diundang di Winbandi, imam besar orang Indonesia di Amerika. Jadi ternyata itu semarak, pengkajian Islam itu semarak besar. Bahkan di Inggris juga kan ada pejabat-pejabat ya yang menjadi Muslim. Itulah
Allah akan berikan, ya, hak itu akan hak. Di Cina itu ke Cina. Ya kan banyak orang Muslim yang diinjak-injak harkat dan martabatnya. Orang yang nggak berdosa dikarantina, nggak boleh keluar kemana-mana, itu kan kurang ajar itu. Namanya penjara namanya. Muslim Uighur dan lain-lain. Allah kan Maha Kuasa, berikan penyakit, udah itu dia petar kacir. Bayangkan penyakit yang sekarang itu katanya corona ya, dari corona itu cepet ya, dapat kena langsung itu kadang-kadang meninggal. Makanya lagi anak-anak jalan, pluk aja mati. Pada kaget kan, pada panik itu masyarakatnya, ketakutan. Bahkan dokter pun juga banyak yang meninggal itu. Tapi masyarakat Cina ada mungkin warga Muslim ya, atau grup komunitas Muslim itu aman dari penyakit itu. Dia berdoa di masjid di mana. Ternyata itu banyak orang-orang Cina yang non Muslim ikut-ikutan lagi. Ya itu kan membuktikan inilah yang hak itu hak. Pokoknya kita yakin Allah akan menolong, jangan khawatir. Memang di mana-mana banyak orang Muslim itu dihina-hina ya, diinjak-injak. Baik ya warga-warga ahli kitab yang dari akhir orang-orang musyrik yang paganisme kan itu penyembah berhala ya. Ya kayak Hindu itu, Buddha juga menyembah ada semacam patung Buddha. Itulah, itu jangan aneh. Itu dunia. Oleh karena itu jangan dianggap hal yang ya membuat kita pusing. Allah akan berikan pertolongan dengan cobaan-cobaan itu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Jika Anda bersabar dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itulah urusan yang patut diutamakan, proporsional. Jadi banyak kejadian orang yang awalnya dihina, diinjak-injak, didolimi, ternyata kemudian menjadi orang hebat. Ada ya, dulu waktu dia belajar kuliah, ada orang yang mungkin ya dianggap ya orang yang tidak berilmu lah, nggak berilmu atau orang yang dianggap jelek lah, diketawain sama teman-temannya, ketawain, ya dipermalukan lagi. Ternyata di akhir kemudian setelah sekian tahun kemudian dia lulus, kemudian ya masing-masing itu orang yang dihina itu jadi orang hebat. Ada. Itulah. Kita tidak boleh menghina orang lain. Orang nggak bersalah dihina apa-apaan. Tetangga nggak berdosa dihina. Apa salahnya? Masyarakat sekomplek dihina apa-apaan? Jangan. Orang nggak berdosa dihina. Itu kan akibat hati yang kotor, kebencian. Maka kita sama-sama berhati-hati. Jangan menghina orang tanpa alasan. Bahkan ada alasan pun ya jangan menghina. Kenapa? Kamu Muslim. Antar ormas saling menghina. Antar ulama saling merendahkan. Bayangkan ormas yang namanya itu Muhammadiyah atau NU atau Persis atau ormas yang lainnya kayak Al-Khairiyah mungkin ya, atau Anwar dan lain-lain banyak itu. Itu kan dunia itu. Dan itu munculnya kapan itu mereka itu? Kapan lahirnya? Ya zaman-zaman abad 20 mungkin zaman Belanda. Ya kan? Berarti zaman Rasulullah itu belum ada. Zaman sahabat tidak ada. Munculnya kan zaman-zaman ya penjajahan. Jadi jangan terlalu fanatisme mazhab golongan. Itu mah sekedar apa? Wadah perjuangan. Pendiri bangsa dan pendiri ormas itu siapa? Ya orang yang berpikir mewadahi umat supaya bisa berjuang karena ada kekuatan. Itu ya rombongan itu, grup ya, yang menjadi anggotanya. Bukan untuk saling menghina, silakan. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Roma dari arah barat, timur, silakan saja itu.
selatan. Tapi jangan menghina. Masing-masing punya jalan pengen dapat surga kan? Gitu. Ini dunia. Kenapa dunia? Yuk. Dapatnya atau mungkin lahirnya bukan semenjak zaman dulu, bukan semenjak zaman mungkin Nabi. Maka silahkan kita hidup berdampingan, menghargai. Ada imam yang tanpa kunut kita hormati, ada dasarnya. Saya mungkin 2 kali ke Mekah ya, atau ke Madinah. Memang tidak pernah saya lihat itu imam misalkan berkunut. Itu udah dasarnya kuat, ada. Yang nggak mau kunut, coba buktikan kalau Anda nggak percaya. Umroh ke sana atau mungkin ke Mekah, ke Madinah. Masjid besar itu Madinah dan Mekah ya, di Haram. Paling-paling imam itu paling berdiri lama gitu ya, bukan lama, maksudnya agak waktu gitu ya, sekian menit lagi berdiri untuk menghormati orang lain yang pengen kunut. Kita hormati, hargai, jangan menghina. Orang yang kunut kita hormati juga, ada dasarnya. Jangan menghina. Ini mentang-mentang beda masalah kunut, menghina, merendahkan atau mungkin segala macam cara untuk menginjak-injak. Nggak boleh. Itu mah bukan masalah pokok, itu furu'iyah. Yang pokok kan masalah akidah, tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pokok itu. Orang Muhammadiyah, orang NU, PRT semuanya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama. Itu yang pokok. Yang akidah kan yang wajib kita harus itu mengikuti masalah akidah. Sementara masalah yang furu'iyah, yang cabang-cabang, silahkan saja. Cabang juga furu'iyah. Ya kan? Ada yang mungkin pakai jubah, silahkan. Ada yang pakai mungkin pokok, silahkan. Apa yang penting? Yang pokok menutup aurat, yang pokok mah. Itu yang disalahkan tuh orang yang membuka aurat tuh. Ini mah aneh ya. Kadang-kadang begitu. Orang yang pakai ini apa? Pakai cadar mah diomong gitu ya. Orang yang ini tuh yang pakai apa? Rok mini itu ya. Bahkan didiemin. Ya. Orang yang rapi pakaiannya bersadar. Itu jadi bahan omongan, bahkan dihina segala macam lah. Bahkan suudzon, berburuk sangka. Tapi orang yang pakai ini pakai yang apa? Mungkin lekton, elekaton. Kemudian pakai yang apa namanya? Roknya rok mini, didiemin, bahkan dinikmati bahkan itu. Enggak dikomentari. Ini kan aneh. Itulah bentuk-bentuk kenikmatan dunia yang sifatnya fana sementara. Tadi rahimakumullah, seperti ini ada kutipan ya dari Ibnu Abbas. Ada kalimat ya, bahwa kita sebagai umat Rasulullah ya, di alam dunia ini yang fana ada yang namanya itu apa? Mungkin wasilah. Wasilah apa? Wasilah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Misalnya syafaat itu kan pertolongan dari Allah dengan ya wasilah Nabi Muhammad gitu. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, shallu, bersolawatlah. Ke siapa? Nabi Muhammad. Itu perintah, itu kalimat Quran bahkan. Bukan perintah, bukan kalimat ulama, bukan kalimat manusia ya. Kalimat Allah yang mengatakan shallu alaihi wa sallimu taslima, itu kalimatnya Quran. Silakan baca Qurannya kalau nggak percaya. Takutnya saya ngomong pribadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat juga bersalawat. Tapi kalau Allah kan berikan rahmat ya, memberikan rahmat itu, menganugerahkan rahmat. Ada nih. Jadi kita silakan habis sholat minimal 5 kali lah sholawat. Walaupun kita ya berbisik-bisik nggak kelihatan. Nah, ini kutipan dari Ibnu Abbas. Man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka sallallahu alaihi asron,
Allah berikan rahmat kepada orang itu, kepada si pengusap itu ya, 10 lipatan rahmat Allah. Allah berikan rahmat kepada orang itu, jadi 10 lipat. Sebaliknya, wa man sabbahu, barang siapa yang mencela Nabi Muhammad, mencela ya, menghina gitu Rasulullah, maka juga sabahullahu alaihi asra marrat, maka Allah berikan juga apa? Kejelekan dicela sama Allah 10 lipat. Satu kejelekan membenci Nabi Muhammad akan diberikan juga kebencian oleh Allah 10 lipat. Coba aja lihat, ada orang yang menghina Rasulullah ya. Ada tuh namanya gambar-gambar Rasulullah Nabi Muhammad. Apa dulu tuh? Gambar-gambar Nabi tuh. Komik. Kartun Nabi. Itu kan kurang ajar itu. Nabi Muhammad melarang kan membuat gambar-gambar. Dianya digambar lagi. Mungkin gambar otak-otak dia aja itu malah. Namanya ya bohong-bohongan dibuat. Itu kan menghina Nabi, menghina. Nabi sendiri melarang membuat gambar-gambar yang bernyawa tuh ya. Kalau ini mah boleh gambar-gambar yang bernyawa kayak masjid atau apa tuh tumbuhan gitu, gunung, apa. Tapi kalau yang bergambar mah jangan. Makanya rumah kita jangan diperbanyak gambar-gambar bernyawa. Itu malaikat akan enggan masuk ke rumah kita. Ya. Kita jangan dibiasakan rumah kita nempel-nempel gambar yang bernyawa. Itu kurang bagus dan termasuk ya bagian yang ya, bukan syar'i. Ada juga menghina Nabi dengan cara apa? Misalkan Nabi itu katanya manusia yang high sex. Buktinya banyak istrinya gitu ya. Atau bahkan yang muda juga ada. Itu kan penghinaan itu. Belum tahu sejarahnya. Coba lihat tentang sirah Nabawiyah. Kenapa Nabi Muhammad menikah seseorang? Itu bukan sebatas nafsu ya. Makanya jangan ujug-ujug memberikan kata-kata buruk ke Rasulullah. Harus disekal itu. Ini nih harus disekal. Apa masalahnya? Lihat sejarahnya. Banyak para wanita yang ditinggal oleh suaminya karena perang yang meninggal. Maka dilindungi Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad mengistri misalkan yang muda itu Siti Aisyah? Itu ada rahasianya. Ada rahasianya. Orang yang paling muda itu Siti Aisyah. Jadi pada saat Nabi Muhammad meninggal, itu Siti Aisyah masih muda belia. Apa maksudnya? Dia menjadi penerus perjuangan. Dia termasuk guru. Artinya pendakwah lagi. Artinya banyak orang para sahabat berguru kok Siti Aisyah. Karena dia tahu tentang Nabi Muhammad kan ngomong istrinya gitu ya. Itu pelanjut. Jadi ada penerusnya untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad. Maka Aisyah ini seorang daiyah ya, dan dia menyebarkan pengetahuan agama sehingga waktunya panjang setelah Nabi Muhammad meninggal. Tetapi ummahatul mukminin, seluruh istri Nabi Muhammad itu tidak boleh nikah lagi ya setelah Nabi Muhammad meninggal. Apa alasannya? Jangan buruk sangka. Katanya pelit amat, katanya nggak boleh dinikahin. Bukan begitu masalahnya. Makanya kita jangan berpikir buruk kepada Nabi Muhammad. Kalau belum tahu masalah ilmunya, apa masalahnya? Gini ya, ketika seseorang wanita ditinggal oleh suaminya yang soleh ataupun yang tidak, itu nanti suami yang terakhir ini membawa dia ke akhirat. Yang paling soleh atau orang yang melebihi solehnya Nabi Muhammad gitu ya. Siapa di antara kita atau para sahabat yang solehnya melebihi Nabi Muhammad gitu lah. Karena dia pembawa, dia yang membawa ke surga.
Berarti kalau kita misalkan ada wanita ditinggal suaminya, silakan menikah lagi, tapi yang lebih soleh daripada yang meninggal itu, mantan suaminya. Nah, dia akan membawa ke surga. Nabi Muhammad sebagai orang yang paling soleh punya istri, makanya wajar, iya kan? Dia ada larangan ummahatul mukminin jangan menikah lagi, karena dialah yang membawa ke surga. Ya, gitu. Tadi ada kata-kata ya orientalis misalkan Nabi Muhammad itu high sex, nah, itu kan kurang ajar dia. Apa? Menghina Nabi kita. Padahal Nabi kita Muhammad mengajarkan, tapi ini bukan porno ya. Jadi kalau orang itu mau mewajibi istri kita, jangan ujuk-ujuk misalkan apa? Ya tembak, jangan. Ada kata-kata semacam mukadimah gitu ya. Apa? Untuk pelumas. Inilah rahasia ya, kekuatan, rahasia apa keharmonisan. Jadi jangan sampai dengan ya seketika langsung aja bernafsu. Tapi ada tahapan-tahapan yang merupakan bagian, yaitu ya ajaran Nabi Muhammad. Lihat dalam kitab Qurratul Uyun tentang masalah keluarga itu. Apa kitab Qurratul Uyun. Atau juga mungkin kitab yang kecil Syekh Nawawi punya kitab Udhul Jen. Itulah dasar tentang bagaimana hak dan kewajiban rumah tangga, termasuk masalah tadi, masalah hubungan rumah. Para bapak dan teman-teman rahimakumullah. Kemudian sedikit lagi nih, maaf. Setelah tadi larangan membenci Nabi Muhammad, ya, ada sebuah kisah seorang manusia bernama Walid bin Mughirah ya, laknatullah. Dia ini sosok manusia pembenci Rasulullah ini. Dia itu anak hasil perzinahan, ya. Tetapi ditakdirkan itu orang kaya raya dan anaknya banyak. Saking dia itu sombongnya, punya anak banyak, punya harta banyak, membenci Nabi Muhammad, membenci Rasulullah. Maka turunlah kalimat Quran, ya. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim an kana dzamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Itu kalimatnya tuh turun. Ini asbabun nuzulnya tadi tuh ada manusia yang membenci Rasulullah. Allah jawab langsung bahwa dia dapat laknat dari Allah. Mentang-mentang tadi tuh angkana zamalin, mentang-mentang dia punya harta banyak, wabanin juga anaknya banyak, menghina, sombong. Itu banyak orang sombong itu apa akibat tadi? Akibat masa ini banyak harta, banyak jabatan, punya kekuatan, punya anak yang melindungi, sombong. Ini penyebab dunia itu akibat harta duniawi yang melengahkan. Apa kalimat tadi? La tuti' katanya, janganlah Anda mengikuti mentaati kullah halafin, orang yang suka bersumpah. Hati ya. Jangan tertipu dengan orang yang banyak sumpah. Siap katanya, siap. Padahal nggak tahu kerjaannya mah ya. Boleh siap, yang penting bukti gitu. Jangan ujuk-ujuk siap. Ya, kayak refleks. Dia ngomong siap. Nggak tahu buktinya mah. Boleh siap mengatakan, tapi awas, hati-hati tuh kata siap itu. Berarti kan menandakan dia mengerjakan siap. Katakan insya Allah, itu sudah selamat. Insya Allah. Halafin, mahinin, orang yang terhina. Kenapa terhina? Ya, orang yang hina pikirannya, gitu. Otaknya terhina karena punya rencana buruk dan sebagainya. Hamazin, orang yang suka menggibah, hati-hati ya. Masya'im binamim, orang yang berjalan bolak-balik apa nyebar fitnah antar umat, antar masyarakat, antar sekompleks di obok-obok di fitnah. Akhirnya kan antar teman nggak akur ya. Ini dunia yang menghinakan itu.
Manna'in lil khairi, orang yang suka mencegah berbuat baik. Ada orang pengen beramal, pengen sedekah, dihina atau kemudian dicegal itu. Jangan sedekah ke masjid. Kenapa? Itu mah katanya grup nggak beneran, salahin. Nggak boleh kan? Orang mau beramal baik kok dihalang-halangi. Manna'in lil khair, nggak boleh gitu. Orang pengen bersedekah kok dihalang-halangi, jangan. Artinya jangan sedekah, itu mah katanya grup nggak bener katanya. Wah, jangan begitu, itu namanya grup-grupan, nggak boleh. Sama-sama beramal baik, masing-masing pengen dapat rahmat Allah, surga Allah. Maka jangan dihalang-halang. Kemudian mu'tadin asim ini orang yang banyak berbuat dolim, menyakiti, mutulin, bahkan juga dia takabur. Nah, itulah ba'da dzalika zanim. Ini orang-orang yang suka berzina, ya tadi tuh. Ngomong. Jadi kata-kata ini maksudnya yaitu orang yang menisbatkan anak zina kepada seseorang yang bukan bapaknya. Jadi yang tadi itu Mughirah, mungkin kalau yang saya pahami, Mughirah itu bukan bin Walid bin Mughirah ya. Bukan Walid bin Mughirah. Walid anaknya Mughirah, mungkin begitu. Tetapi itu anak hasil perzinahan. Karena dia masa orang kaya, orang terpandang, jadi menjulukan nisbatnya kepada orang lain. Itu nggak boleh, itu haram. Nggak boleh. Inilah wasilahnya asbabun nuzul, ya, dilarang menisbatkan diri kepada orang tua yang bukan bapaknya, gitu. Nggak boleh. Bahkan dikatakan apabila diberikan peringatan, dia mengatakan wa idza tutla alaihi ayatuna, ketika dibacakan kalimat Allah, qala asatirul awalin, dia tuh ngoceh. Wah, itu maksudnya omongan-omongan kosong, bohong. Itu kan ya para penghina Quran. Ini yang kita waspadai, jangan sampai kita menghina Al-Quran. Kalimat-kalimat Quran tidak mungkin menjerumuskan manusia. Walaupun otak mengatakan ini enggak sesuai, itu otaknya yang mungkin harus diperbaiki, itu pola pikirnya yang diperbaiki. Ini mungkin sebagai bahan renungan kita. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Mungkin ucapan kami yang salah itulah kalimat saya. Jika yang hak kalimat Allah. Adanya nggak? Ada dialog nggak? Atau langsung tutup atau ada penjawab? Nanya? Aturan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ponakan saya berumah tangga sudah 2 tahun 3 tahun kurang lebih. Itu selalu KDRT, bahkan saling menyakiti. Suaminya itu, kalau ponakan saya perempuan, rajin sholat, rajin ibadah, tapi suaminya itu suka yang namanya minum, kalau pulang mabok, diomongin mukul, ya kan. Bahkan pergi berapa hari dan berpulang, kerja biasa kerja gitu, ya begitu. Jadi saya nasihat juga tetap itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah dinasihatin suruh pisah atau bagaimana gitu Pak Ustaz? Apa biarkan aja, saya nasihatin lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi problem rumah tangga ini, ya, ketika ada laki-laki yang tidak amanah, ya, suami yang tidak mendidik atau membawa istrinya kepada kebaikan, itu problem yang besar. Maka memang dalam fikih Islam, seorang istri itu tidak berhak atau tidak boleh mentalak, ya. Nggak punya hak mentalak perempuan itu. Maka langkahnya adalah ke hakim atau KUA dengan dasar-dasar yang kuat. Maka tadi masalah
misalkan diingetin susah gitu ya, mabok segala macam, dinasihatin boro-boro nerima, bahkan mukul gitu ya, ngabok dan sebagainya. Itu kan berarti kan namanya berbuat dolim. Hakim atau KUA nerima aduan dari masyarakat wanita, para istri dengan dasar yang kuat dan fakta bukti, bukan rekayasa ya. Itu kalau memang tetap berlanjut begitu sampai begitu tidak bisa dirubah, maka menurut saya, maaf ini ya, bukan saya ngojok-ngojok, tapi secara hukum agama, nah itu kan namanya mafsadat, bukan maslahat ya, mafsadat. Ya paling benar langkahnya tadi kita konsul kepada yang berhak, yaitu yang menangani masalah pernikahan. Berarti kita kan punya negara hukum, itu apa, hakim atau KUA tentang akhlak si suami. Yang saya tahu alasan diantara yang diterima itu misalkan karena bertahun-tahun masih nafkah ya, masih nafkah. Itu kan hak istri, kewajiban suami, tapi dia nggak punya atau nggak ngasih kewajiban nafkah, maka apa yang dibukti diterima itu. Apa itu tadi? Mendolimi ya, menyakiti badan, fisik lagi si istri. Kalau bukti itu banyak yang terima itu. Nanti siapa yang mentalak? Hakim yang mentalak, bukan istri. Jadi istri mah nggak bisa mentalak, mencerai, ngelaporin gitu ya kepada yang berhak, itu hakim gitu. Atau juga tadi sebaliknya, ada juga sebaliknya. Ada seorang laki-laki ya punya istri itu susah tuh sholat nggak mau gitulah, harapan dewek gitu ya dalam bahasa setan. Akhirnya dengan amat terpaksa, walaupun cantik, karena ini nanti membawa keburukan, ya kan, keluarga dan anak-anaknya, dengan amat terpaksa, walaupun dibenci, ditalak oleh suaminya, karena menyangkut masalah masa depan. Gitu. Jadi itu masalah itu ya tadi kita mungkin dengan cara maslahat ya, baik-baik, bukan saya ngebosin ya. Ini memang masalah hukum, yang menghukum, karena menyangkut masalah masa depan. Gitu. Ya, kita bukan berarti mencap jelek, tapi kita kan lapor, misalnya lapor. Lapor kan itu kan nanti yang berhak itu kan orang yang terima lapor. Bagaimana langkah berikutnya yang terbaik kan gitu. Dengan alasan yang kuat. Jangan sampai rekayasa. Ingat, jangan rekayasa. Karena benci, ngomong segala macam bohong misalnya. Dosa lagi. Mungkin ya, terima kasih. Cukup ya? Ada satu lagi kalau ini udah siang. Satu lagi ada? Cukup ya. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang mau dititip. Buat bapak-bapak yang mau mencicip